Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sendu Satria dengan NIM 2114040077. Baiklah, langsung saja masuk soal pertama. Yang pertama, tentukan limit X terhadap 0 cos X per X tambah 1. Maka diperoleh cos 0 per 0 tambah 1 sama dengan 1 per 1. Maka diperoleh hasil 1. Lanjut soal yang kedua, tentukan limit X terhadap pi per 2 alfa. Soal selanjutnya, tentukan limit alfa terhadap pi per 2. Alfa kali cos alfa, maka diperoleh pi per 2 kali cos pi per 2 sama dengan pi per 2 kali 0, maka diperoleh hasil 0. Selanjutnya, soal nomor 3, tentukan limit tak hingga dari x kuadrat per x tambah 1. Maka diperoleh limit tak hingga x kuadrat per x tambah 1 per x. Maka diperoleh limit x tak hingga x per 1 tambah 1 per x sama dengan tak hingga per 1 tambah 1 per tak hingga. Maka diperoleh hasil tak hingga. Selanjutnya soal nomor 4, tentukan limit X terhadap 1, 2X per X kurang 1. Maka diperoleh hasil 2 kali 1 per 1 kurang 1. Maka 2 per 0 sama dengan tak hingga. Selanjutnya, tentukan kekontinuan fungsi fx sama dengan X kurang 3, X kurang 4 dalam limit X terhadap 3. Maka kita menentukan fx, maka diperoleh f3 sama dengan 3 dikurang 3 dikali dengan 3 kurang 4, maka diperoleh 0 kali min 1, maka didapatkan hasil 0. Baiklah, soal selanjutnya, tentukan kontinu fx sama dengan x kuadrat kurang 4 per x kurang 2. Maka kita asumsikan x kurang 2 tidak sama dengan 0 dan x tidak sama dengan 2. Maka f2 tidak ada dan fx tidak kontinu di x sama dengan 2. Soal selanjutnya, carilah kemiringan garis singgung pada kurva y sama dengan fx sama dengan x kuadrat di titik 2,4. Langsung dijawab, m tan sama dengan limit h terhadap 0. Maka f dikali dengan 2 tambah h kurang f kali dengan 2 tambah h kurang f2 per h. Maka limit h terhadap 0, 2 tambah h dikuadratkan dikurang 2 kuadrat per h sama dengan limit h terhadap 0, 4 tambah 4h tambah h kuadrat kurang 4 per h sama dengan limit h terhadap 0, h dikalikan dengan 4 tambah h per h, maka h sama h dibagi h, maka 1, maka diperoleh hasil 4. Selanjutnya kita mencari nilai kemotonan dan kecekungan dari ft sama dengan t pangkat 3 tambah 3t kuadrat kurang 12. Maka kita cari turunan pertamanya, f absen t sama dengan 3t kuadrat tambah 6t. Langsung saja kita faktorkan, maka diperoleh 3t dikalikan dengan t tambah 2. Maka mendapatkan hasil di titik min tak hingga, min 2 dan min 2, 0 dan 0, tak hingga. Selanjutnya kita cari f min 3 nya, maka diperoleh hasil 9 dan f min 1 nya diperoleh min 3 dan f 1 nya diperoleh 9. Maka kemotonan dari soal tersebut min tak hingga, min 2 dan 0, tak hingga, dan nilai kecekungannya yaitu min 2, 0. Soal selanjutnya kita menentukan nilai lokal minimum dan nilai lokal maksimum dari fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat tambah 4. Maka kita cari f turunan pertamanya atau f absen x sama dengan 3x kuadrat kurang 12x. Maka diperoleh pemfaktoran 3x dikalikan x kurang 4, maka diperoleh hasil 0,4.
Selanjutnya kita cari turunan yang kedua, maka diperoleh 6x kurang 12. Kita cari f absen 0 sama dengan 12 dan f absen 4 sama dengan 12. Jadi untuk nilai lokal minimumnya yaitu 4 dan nilai lokal maksimumnya adalah 0. Untuk soal selanjutnya kita menentukan nilai minimum dan nilai maksimum. Yx sama dengan x kuadrat tambah 3x. Maka yang pertama kita cari yaitu ujung selang. Maka ujung selangnya ada di sini. Maka ujung selangnya x sama dengan min 2 dan x sama dengan 1. Selanjutnya kita cari titik stasionernya. Y absen x sama dengan 0. Untuk turunan pertamanya yaitu 2x tambah 3 sama dengan 0. Maka x sama dengan 3/2. Selanjutnya kita cari titik singularnya. Jadi titik singularnya tidak ada. Selanjutnya kita cari nilai maksimum dan nilai minimumnya. Untuk y min 2 sama dengan min 2 dikuadratkan tambah 3 dikali min 2, maka diperoleh hasil min 2. Untuk y min 3/2, maka diperoleh hasil min 9/4. Untuk y1, maka diperoleh hasil 4. Untuk y min 3/2, maka diperoleh hasil min 9/4 atau sama dengan juga dengan nilai minimum. Dan y1 sama dengan 4 untuk nilai maksimumnya. Untuk soal selanjutnya, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan x pangkat 3 kurang 3x tambah 1. Maka kita tentukan dulu ujung selangnya. Diperoleh hasil x sama dengan min 3/2 dan x sama dengan 3. Selanjutnya kita cari titik stasioner. Untuk mencari titik stasioner kita turunkan turunan pertama. Maka f absen x sama dengan 3x kuadrat kurang 3 sama dengan 0. Maka x sama dengan min 1 dan x sama dengan 1. Untuk titik singularnya tidak ada. Maka kita cari nilai maksimum dan minimumnya. F min 3/2 sama dengan 17/8. Untuk f min 1-nya sama dengan 3, f1-nya sama dengan min 1, f3 sama dengan 19, f1 sama dengan min 1, dan F3 sama dengan 19. Jadi kita menentukan nilai minimumnya yaitu min 1 dan nilai maksimumnya adalah 19. Selanjutnya carilah nilai maksimum dan minimum dari HR sama dengan C/R. Maka kita untuk ujung selangnya X sama dengan min 1 dan X sama dengan 3. Dan titik stasionernya HR sama dengan 0. Dan untuk turunan pertamanya yaitu C/R kuadrat sama dengan 0. Jadi R tidak terdefinisi. Untuk titik singular R-nya tidak ada. Jadi nilai maksimum dan nilai minimumnya tidak ada. Karena R tidak terdefinisi. Untuk soal selanjutnya, tentukan kemotonan naik dan kemotonan turun. Untuk HT sama dengan T kuadrat tambah 2T kurang 3. Maka kita cari turunan pertamanya H absen T sama dengan 2T tambah 2. Untuk 2T tambah 2 kecil dari 0, 2T kecil dari min 2 dan maka diperoleh T sama dengan min 1. Untuk kemotonan naik pada titik min 1, tak hingga dan kemotonan turunnya pada titik min tak hingga, min 1. Selanjutnya, tentukan kemotonan dari fx sama dengan x pangkat 3 kurang 1. Untuk turunan pertama, f absen x sama dengan 3x kuadrat. Maka 3x kuadrat besar dari 0. Maka untuk kemotonan, maka nilainya semuanya naik. Dan untuk kemotonan turunnya tidak ada. Untuk soal selanjutnya, tentukan kemotonan f dari fx sama dengan x kurang 1 dikuadratkan. Maka untuk turunan pertamanya f absen x sama dengan 2. Jadi untuk 2 besar dari 0. Jadi monoton untuk semua nilai x naik.
Untuk soal selanjutnya, tentukan nilai kemotonan dan kecekungan dari Gx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 9x kuadrat tambah 12x. Maka kita cari turunan pertamanya, G absen x sama dengan 6x kuadrat kurang 8x tambah 12. Maka kita faktorkan 6 dikalikan dengan x kurang 2 dan x kurang 1. Jadi diperoleh titik min tak hingga, 1, 1,2 dan 2, tak hingga. Jadi Gx yang memenuhi kemotonan yaitu min tak hingga, 1, 2, tak hingga dan untuk kecekungan 1,2. Untuk soal selanjutnya, tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fx sama dengan x kuadrat tambah 4x tambah 4. Maka kita cari ujung selangnya. Untuk ujung selangnya x sama dengan min 4 dan x sama dengan 0. Selanjutnya kita cari titik stasioner. Untuk turunan pertamanya f absen x sama dengan 0, maka diperoleh 2x tambah 4 sama dengan 0. Maka x sama dengan min 2. Untuk titik singularnya tidak ada. Untuk f min 4 maka diperoleh hasil 4. Untuk f min 2 maka diperoleh hasil 0 dan f0 nya sama dengan 4. Jadi f min 4 sama dengan f0 sama dengan 4 adalah untuk nilai maksimum dan f min 2 nya sama dengan 0 adalah nilai untuk minimum. Soal selanjutnya, tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari hx sama dengan x kuadrat tambah x. Maka kita cari ujung selang x sama dengan min 2 dan x sama dengan 2. Untuk titik stasionernya h absen x sama dengan 0, maka diperoleh 2x tambah 1 sama dengan 0. Maka x sama dengan min setengah. Untuk titik singularnya tidak ada. Selanjutnya kita cari h min 2 nya, maka diperoleh hasil 2. Untuk h min setengahnya maka diperoleh hasil min seperempat. Untuk h2 nya maka diperoleh hasil 6. Jadi h sama dengan min setengah sama dengan min seperempat adalah nilai untuk nilai minimum. Sedangkan h2 nya sama dengan 6 adalah nilai untuk maksimum. Soal selanjutnya, tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari Gx sama dengan 1 per 1 tambah x kuadrat. Kita tentukan ujung selangnya, maka dapat ujung selangnya x sama dengan min 3 dan x sama dengan 1. Untuk titik stasionernya G absen x sama dengan 0, maka 2x per 1 tambah x kuadrat dikuadratkan sama dengan 0. Maka untuk x sama dengan 0. Untuk titik singularnya tidak ada. Jadi kita cari nilai maksimum dan nilai minimumnya. G min 3 sama dengan 1 per 1 tambah min 3 dikuadratkan, maka diperoleh hasil 1/10. Untuk G0 nya sama dengan 1 per 1 tambah 0 dikuadratkan, maka diperoleh hasil 1. Untuk G1 nya sama dengan 1 per 1 tambah 1 kuadrat sama dengan setengah. Jadi untuk nilai minimumnya G min 3 sama dengan 10 dan nilai maksimumnya G0 sama dengan 1. Untuk soal selanjutnya, tentukan turunan dari Y sama dengan 2x pangkat 3 kurang 2x kuadrat tambah 1 pangkat 50. Maka untuk Y absennya sama dengan 50 dikalikan dengan 2x pangkat 3 kurang 2x kuadrat tambah 1 pangkat 49. Maka Y absen sama dengan 100x pangkat 3 kurang 100x kuadrat tambah 1 pangkat 49 dikalikan dengan 6x kuadrat kurang 4x. Untuk soal selanjutnya, tentukan turunan pertama sampai ke 6 dari Y sama dengan 5x pangkat 5 tambah 4x pangkat 4 tambah 3x pangkat 3 tambah 2x kuadrat tambah x. Maka kita cari untuk turunan pertamanya, diperoleh 25x pangkat 4 tambah 16x pangkat 3 tambah 9x kuadrat tambah 4x tambah 1. Untuk turunan keduanya diperoleh 100x pangkat 3 tambah 48x kuadrat tambah 18x tambah 4. Untuk turunan ketiganya 300x kuadrat tambah 96x tambah 18. Untuk turunan keempatnya yaitu
600X tambah 96. Untuk turunan kelima 600 dan untuk turunan keenamnya 0. Lanjut, tentukan turunan pertama dari Y sama dengan 200X pangkat 5 tambah 50X pangkat 2 tambah 20X. Maka untuk turunan pertamanya yaitu 1000X pangkat 4 tambah 100X tambah 20. Selanjutnya, tentukan kemotonan dari Fx sama dengan 3x pangkat 3 kurang 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat. Maka untuk F absen x-nya sama dengan 9x kuadrat kurang 6x kuadrat tambah 6x. Maka diperoleh 3x kuadrat tambah 6x. Jadi untuk pemfaktorannya yaitu 3x dikalikan dengan x tambah 2. Jadi untuk nilai x sama dengan 0 dan x sama dengan min 2. Jadi di titik min tak hingga, min 2. Jadi Fx yang memiliki kemotonan yaitu min tak hingga, min 2. Soal selanjutnya, tentukan limit x terhadap 4. X kuadrat per x tambah 1. Maka 4 kuadrat per 4 tambah 1 sama dengan 16 per 5. Soal selanjutnya, tentukan limit x terhadap 2. Fx sama dengan x tambah 3 x kurang 4. Maka x tambah 3x kurang 4 sama dengan 0. Untuk menentukan Fx ada, maka diperoleh F min 3 sama dengan 3 tambah 3 dikalikan dengan 3 kurang 4. Maka diperoleh hasil 6 kali min 12 sama dengan min 72. Untuk soal berikutnya, untuk menjawab soal 27 sampai 31. Soalnya dari analisis sebuah perusahaan batik Pekalongan diperoleh fungsi permintaan P sama dengan 31.744 kurang 0,36 Q dan fungsi biayanya atau C sama dengan 222.200.000 tambah 5.329 Q. Untuk soal nomor 27, tentukan jumlah barang yang diproduksi agar diperoleh laba maksimum. Pertama kita cari fungsi penerimaannya dengan rumus R sama dengan Pi kali Q. Maka 31.744 kurang 0,36 Q dikali Q. Maka diperoleh hasil 31.744 Q kurang 0,36 Q kuadrat. Selanjutnya kita cari fungsi labanya. Pi sama dengan R kurang C. Maka diperoleh 31.744 Q kurang 0,36 Q kuadrat dikurang 222.200.000 tambah 5.329 Q. Maka didapatkan hasil 31.744 Q kurang 0,36 Q kuadrat kurang 222.200.000 kurang 5.329 Q. Jadi untuk nilai Pi nya itu min 0,36 Q kuadrat tambah 26.415 Q kurang 222.200.000. Selanjutnya kita cari titik kritisnya. Pi absen sama dengan 0. Untuk Pi absennya min 0,72 Q tambah 26.415 sama dengan 0. Min 0,72 Q sama dengan min 26.415. Jadi Q nya sama dengan min 26.415 per min 0,72. Jadi diperoleh Q nya sama dengan 36.688. Selanjutnya untuk menentukan laba maksimum atau tidak mencari nilai Pi, maka Pi absen atau turunan pertama yaitu sama dengan min 0,72 tambah min 0,72 Q tambah 26.415. Dan untuk turunan Pi yang kedua yaitu min 0,72. Jadi Pi absennya kecil dari 0, maka nilai maksimum. Untuk selanjutnya tentukan nilai laba yang diperoleh. Maka Pi sama dengan min 0,36 Q kuadrat tambah 26.415 Q kurang 222.200.000. Untuk Q nya sama dengan 36.688.
Jadi kita cari nilai pi nya sama dengan min 0,36 dikalikan dengan 36.688 dikuadratkan tambah 26.415 dikalikan dengan 36.688 dikurang 222.200.000, maka diperoleh hasil 260.350.157. Untuk soal nomor 29, tentukan harga jual per unit produk. Maka kita cari nilai P nya sama dengan 31.744 kurang 0,36 Ki. Maka diperoleh hasil 18.536,32. Selanjutnya kita menentukan biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan atau C. C sama dengan 222.200.000 tambah 5.329 Ki. Maka 222.200.000 tambah 5.329 dikalikan dengan 36.688, maka didapat hasil 222.200.000 tambah 195.510,352. Maka biaya total yang dikeluarkan perusahaan yaitu 417.710.352. Nomor 31, tentukan penerimaan total perusahaan atau R. R sama dengan Pi kali Q, maka sama dengan 18.536,32 dikalikan dengan 36.688, maka R nya yaitu 680.508,16. Soal selanjutnya, tentukan limit theta terhadap 2 x kuadrat per x kurang 3 sama dengan 2 kuadrat per 2 kurang 3 sama dengan 4 per min 1 sama dengan min 4. Selanjutnya, tentukan limit x terhadap 1 x kurang 3 dikalikan dengan x kurang 2 per x kuadrat tambah 1, maka sama dengan 1 kurang 3 dikalikan dengan 1 kurang 2 per 1 kuadrat tambah 1 sama dengan min 2 dikalikan min 1 per 2, maka 2 per 2 sama dengan 1. Untuk soal selanjutnya, tentukan limit x terhadap 2 dari fx sama dengan x tambah 1 dikalikan dengan x kurang 1. Untuk x tambah 1, x kurang 1 sama dengan 0. Untuk menentukan fx ada, maka f1 sama dengan 1 tambah 1 dikalikan dengan 1 kurang 1 sama dengan 1 kali 0 sama dengan 0. Untuk soal selanjutnya, tentukan limit p terhadap 2. P kuadrat dikalikan dengan 2 tambah p per p, maka dapatkan hasil 2 dikalikan dengan 2 tambah 2 sama dengan 8. Untuk soal selanjutnya, tentukan turunan dari fx sama dengan 2p pangkat 3 kurang p kuadrat tambah 3p tambah 4. Jadi untuk turunan pertamanya yaitu 6p kuadrat kurang 2p tambah 3. Untuk soal selanjutnya, tentukan nilai mutlak 2x kurang 1 besar dari 2. Langsung kita turunkan 2x kurang 1 kecil dari min 2 dan besar dari 2. Maka diperoleh hasil x kecil dari min 2 dan x besar dari 3 per 2. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya x kecil dari min 2 atau x besar dari 3 per 2. Tentukan nilai mutlak dari 4x tambah 5 kecil sama 10. Maka nilai mutlak 4x tambah 5 kecil dari 10, maka 4x tambah 5 besar sama dari min 10 dan kecil sama dari 10. Maka untuk x besar sama dari min 15 per 4 dan kecil sama dari 5 per 4. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya x besar sama dari min 15 per 4 atau x kecil sama dari 5 per 4. Tentukan pengfaktoran dari 14x kuadrat tambah 11x kurang 15 kecil sama dari 0. Maka 14x kuadrat tambah 11x
kurang 15 kecil sama dari 0. Untuk pemfaktornya 7x kurang 5 dikali dengan 2x tambah 3 sama dengan 0. Jadi 7x kurang 5 sama dengan 0. Untuk x pertamanya 5/7. Lalu untuk 2x tambah 3 sama dengan 0, untuk x2 sama dengan min 3/2. Jadi himpunan penyelesaian yaitu x besar sama dari min 3/2 kecil sama dari 5/7. Untuk soal selanjutnya, carilah kemiringan atau M dari garis yang mengandung dua titik melalui 1,1 dan 2,2. Maka rumusnya itu M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Langsung saja kita masukkan. Untuk Y2 nya 2 dan Y1 nya 1 per 2 kurang 1. Maka diperoleh hasil 1. Untuk soal selanjutnya, carilah kemiringan dari garis yang melalui titik 2,3 dan min 5, min 6. Maka sama juga caranya dengan tadi, M sama dengan min 6 kurang 3 per min 5 kurang 2. Maka didapat hasil 9/7. Selanjutnya, carilah kemiringan melalui titik 2,2 dan min 2, min 3. M sama dengan min 3 kurang 2 per min 2 kurang 2. Maka didapat hasil 5/4. Tentukan titik yang melalui 2,2 dengan kemiringan min 1. Y kurang Y1 sama dengan M dikalikan dengan X kurang X1. Maka Y kurang 2 sama dengan min 1 dikalikan dengan X kurang 2. Maka dapat hasil Y kurang 2 sama dengan min X tambah 2. Jadi untuk penyelesaiannya X tambah Y kurang 4 sama dengan 0. Untuk soal nomor 45 sampai 50, buatlah plot titik-titik yang diberikan dalam bidang koordinat dan kemudian carilah jarak antara titik tersebut. Untuk soal 45 di titik 3,1 dan 1,1 dengan rumus X1 tambah X2 per 2, Y1 tambah Y2 per 2. Maka untuk titik 3,1 dan 1,1 yaitu 3 tambah 1 per 2, 1 tambah 1 per 2. Maka diperoleh titik 2,1. Soal nomor 46, tentukan di titik min 1,5 dan 6,3. Jadi langsung kita masukkan min 1 tambah 6 per 2, 5 tambah 3 per 2. Jadi untuk titiknya 5/2,4. Soal selanjutnya nomor 47 di titik min 2,7 dan 4,2. Maka diperoleh hasil min 2 tambah 4 per 2, 7 tambah 2 per 2. Maka didapat plot titiknya 1,9 per 2. Selanjutnya di titik min 3,5 dan min 4, min 6. Maka min 3 tambah min 4 per 2, 5 kurang 6 per 2. Maka didapatkan titik min 7 per 2, min setengah. Untuk soal selanjutnya di titik 4,2 dan min 2, min 4. Maka 4 kurang 2 per 2, 2 kurang 4 per 2. Maka didapatkan hasil 1, min 1. Selanjutnya di titik 7, min 2 dan min 2, min 5. Maka 7 kurang 2 per 2, min 2 kurang 5 per 2. Maka didapatkan plot titiknya 5/2, min 7/2.